my demons tied me down with silk chains wrapped around my soul. It seems so obvious that I should put an end. Halo guys, balik lagi ke channel Cajam. Dan seperti biasa ini adalah video-video update yang emang gue dulu sering bikin, dan gue pengen coba buat lebih seringin lagi bikin, at least kayak minimal seminggu sekali lah, biar kalian juga bisa tahu update terbaru, nggak cuman dari video-video career mode segala macam yang pastinya kalau kalian tahu gue nggak mungkin sempet gitu curhat lah istilahnya, kayak tanda kutip curhat, karena itu emang videonya pun udah kayak gitu, jadi udah 20 menit itu ya isinya gue main career mode gitu loh, jadi emang udah gak ada waktu buat gue ngomong kayak sesuatu yang mungkin mau gue omongin, atau minta maafnya gue nggak bisa upload mungkin setiap hari, atau ada hari yang bolong, atau bahkan kayak series yang gue udah janjiin akhirnya juga nggak konsisten, kayak contohnya transfer vlog dan juga pembahasan Premier League yang sebenarnya dari dulu sih kalau pembahasan Premier League sebenarnya gue waktu itu sempat bisa beberapa minggu lalu itu gue konsisten tiap minggu upload, tapi kemarin sempet kayak lumayan fucked up karena jadwal Premier League yang benar-benar gila banget setelah Boxing Day. Terus di bulan Januari, di tanggal 1 Januari itu seingat gue kalau nggak salah 5 hari berturut-turut, dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu setiap hari ada pertandingan Premier League non-stop, dan gue itu benar-benar udah ketinggalan kayak dari 2 minggu sebelumnya, makanya itu gue benar-benar keteteran banget. Dan sebenarnya gue bisa aja kalau misalnya gue mau bikin video asal-asalan kayak cuma 5 menit, 7 menit, itu bisa aja sebenarnya gue upload, tapi kayak gue nggak mau kayak gitu, karena sebenarnya kalau kalian tahu gue tuh emang gue cuma ngikutin sekarang Liga Inggris, dan gue juga nonton walaupun gak sesering itu nonton, dan gak semua pertandingan pasti gue nonton setiap weekend ya, tapi gue at least adalah nonton kayak highlightsnya gitu-gitu, jadi gue mungkin bisa tahu, karena beda banget kalau misalnya gue ngomong pembahasan soal pertandingan yang gue nonton sama yang gue nonton tuh bakal beda banget bahasannya. Jadi gue kayak lebih suka bahas tentang pertandingan yang gue nonton pastinya. Dan kemarin itu bener-bener kayak padat banget jadwalnya. Itu juga lagi liburan kan, lagi awal-awal tahun segala macam. Dan gue juga ada beberapa video yang udah gue janjiin, Juventus Career Mode harus mulai tanggal 1. Terus ada juga Q&A, karena kita nyentuh 1000 subscribersnya kayak bersamaan sama tahun baru gitu. Jadi beberapa hari setelah tahun baru maksudnya, jadi kayak bener-bener itu padat banget, dan akhirnya pembahasan Premier League bener-bener gak pegang sama sekali, dan itu yang gue harus minta maaf. Tapi gue bakal coba untuk catch up, gue bakal coba untuk kejar ketinggalan ini. Mungkin gue bakal uploadnya mulai dari kayak video berjenis podcast dulu, karena jujur kalau misalnya gue bikin video podcast kayak gitu, itu artinya gue bener-bener udah gak kepegang. Karena kalau kalian tahu emang kalau misalnya gue bikin video-video yang podcast yang gak ada facecam kayak gini, itu bener-bener lebih gampang dan lebih singkat, lebih simple lah istilahnya. Jadi gue tinggal record audio, terus gue tinggal kasih gambar, gue editnya cepat, upload juga cepat gitu loh. Jadi emang kalau misalnya kalian udah lihat, pokoknya gue mulai upload video-video yang tanpa facecam, kayak video-video pembahasan Premier League, transfer vlog tanpa facecam, itu berarti artinya gue lagi coba buat mengejar ketinggalan gue. Jadi semoga kalian mengerti. Dan sebenarnya juga gue mau ngomongin ini sih untuk update kali ini. Jadi kenapa gue untuk career mode juga gue putusin untuk nggak pakai facecam di semua episode. Jadi kalian tahu pastinya kalau misalnya sekarang kalau ngikutin dari lama, kalian udah tahu kalau misalnya gue itu biasa di career mode, kebiasaan gue adalah gue episode pertama pastinya ada facecam untuk pengenalan segala macam. Terus gue bakal pakai facecam lagi nanti di bursa transfer. Jadi ketika bursa transfer tersebut datang, atau pas kita mau ngebahas tentang siapa pemain mau yang kita beli, atau siapa pemain yang mau kita jual gitu, itu gue biasa mulai pakai facecam lagi. Tapi biasanya kayak gitu mungkin di summer transfer window ataupun di winter, cuman di saat-saat tertentu itu gue bakal pakai facecam. Sisanya benar-benar kalau misalnya pertandingan segala macam kita ngejalanin musim, itu benar-benar nggak pernah ada facecam. Dan sebenarnya ini gue belajar sih. Jadi gue belajar dari gue nonton Career Mode pastinya dari dulu, kalian udah tahu. Dan salah satu yang gue belajar ini, jadi kayak emang videonya dia itu nggak ada facecam, itu adalah salah satunya MGH. Jadi walaupun kalau misalnya kalian nonton Career Mode sekarang di FIFA 17 ini, dia udah mulai sering pakai facecam, tapi sebenarnya dulu di awal-awal gue nonton FIFA 12, 13 di channel MGH ini, dia tuh bener-bener nggak pernah pakai facecam, dan kayak ya udah audio aja gitu. Dan ini kayak sebenarnya menurut gue, kalau misalnya gue nonton bisa bertahan lama dengan gue nggak ngeliat mukanya orang itu, jadi gue cuma bener kayak bener-bener dengar suara, dan gue nonton videonya, gue bener-bener kayak ya nonton aja terus, karena gue emang udah pengen tahu kelanjutannya gimana kan. Jadi daily upload gue setiap hari pasti nonton episode terbaru, dan itu menurut gue kayak lebih apa ya, kayak audio itu suara gue doang, misalnya kalian denger tanpa mukanya, itu tuh lebih nunjukin personality gue.
Jadi kalian tuh kayak gimana ya, mungkin kalian lebih bisa berimajinasi gitu loh, tanpa kalian harus lihat muka gue dari. Jadi kalian istilahnya bisa lebih mendalami apa yang gue omongin, karena kalian gak terfokus ke muka gue yang lagi ngomong gitu loh. Jadi mungkin gue gak tahu ini emang cuman gue aja teori gue, atau emang kalian juga beberapa yang ngerasain. Tapi menurut gue pokoknya kalau misalnya untuk create mode ini ya, untuk create mode kalau misalnya tanpa facecam itu menurut gue lebih apa ya, kayak lebih enak aja gitu loh, kalian ngedengerin segala macam, dan lebih nunjukin personality dari si pembuat video ini, karena emang itu ya dia ngomong dan kalian emang fokusnya ke apa yang diomongin gitu loh. Dan emang itu bener sih, gue sendiri ngerasain itu. Kalau misalnya gue nonton create mode yang ada mukanya, ada facecamnya, dengan yang gak ada facecamnya, itu beda banget. Gue benar-benar bisa lebih ngerti atau lebih nangkep. Misalnya kalau misalnya gue nonton yang nggak pakai facecam nih, gue bisa nangkep omongan dia itu mungkin 85%. Tapi kalau misalnya gue nonton create mode yang ada facecam, itu mungkin kayak cuma 70%, 75% gitu loh. Walaupun sebenarnya perbedaannya sedikit, tapi menurut gue kayak kalau misalnya create mode tanpa facecam itu lebih bisa gue tangkap gitu loh. Kayak semua kata-kata dia, pembahasan dia, apapun itu gue lebih bisa cepet nangkap. Tapi ya balik lagi, ini mungkin cuman kecenderungan gue sendiri. Gue gak tau pendapat kalian gimana. Kalau misalkan punya pendapat tentang inti, tentang facecam, gak ada facecam di create mode khususnya, bisa komen di bawah. Tapi ini gue ngomong khusus create mode ya, karena kalau misalnya untuk kayak pembahasan Premier League, mungkin untuk pembahasan sepak bola, apapun itulah. Terus kalau misalnya kayak transfer vlog itu yang kita lagi jalanin sekarang, series kita ini, mungkin emang lebih bagus pakai facecam, karena kalian bisa lihat mungkin ekspresi gue segala macem. Tapi balik lagi lah, pokoknya intinya yang gue mau tekanan kalian adalah sebenarnya yang gue pengen banget channel ini adalah ya kalian dengerin omongan gue gitu loh. Karena bisa dibilang kayak ya value-nya yang lebih besar itu adalah omongan gue atau suara daripada video yang bakal kalian lihat atau facecam gitu loh. Jadi menurut gue ya gue pengen ngelatih kalian lah, kayak kalian semoga kalau misal gue yakin sih kalau misalnya kalian yang udah dari dulu ngikutin channel ini, kalian tuh udah kenal gue banget dan kalian kayak tahu banget lah kalau misalnya gue ngupload video-video kayak bola gitu-gitu, emang gue lebih suka ngomong doang gitu loh. Gue lebih suka ngomong 45 menit, sejam bahkan. Kalau misalnya bisa gue mau ngomong sejam tuh gue pengen banget ngomong sejam. Tapi itu pasti terbatas kalau misalnya gue pakai facecam, karena kalau misalnya gue ngomong sejam pakai facecam, itu artinya kayak size dari video facecamnya itu bergiga-giga. Dan jujur aja laptop gue bisa meledak lama-lama kalau misalnya gue terus-terusan bikin video-video kayak gitu yang durasinya lama dengan facecam gitu loh. Jadi itu alasannya gue nggak semua video di channel juga pakein facecam, tapi semoga aja kalian mengerti. Dan intinya adalah ya itu yang tadi gue ngomong, kalau misalnya gue pengen banget kalian tuh ngerti atau kalian tuh tau lah, maksudnya gue tuh sampein sesuatu kalian nangkep gitu loh. Itu yang gue pengen sebenarnya. Jadi bukan hanya kalian ya ngapain kalian lihat muka gue gitu kan, kayak ya ngapain gitu loh lihat muka gue, mendingan kalian dengerin gue ngomong aja kan. Cuman walaupun emang ada beberapa video yang mungkin butuh facecam, dan itu gue ngerti juga. Dan kayak ya mungkin ada juga beberapa dari kalian yang bahkan kebalikan dari gue gitu loh. Kalau gue lebih bisa ngenal kepribadian orang ini, kepribadian si content creator ini dari suaranya atau dari meaning atau istilahnya kayak apa yang disampaikan. Mungkin ada sebagian dari kalian yang kebalikan dari gue. Kalian bisa ngeliat kepribadian dari content creator ini dari mukanya, ekspresi wajahnya saat udah bicara. Itu bisa aja terjadi gitu loh, karena itu nggak menutup kemungkinan, karena orang itu beda-beda cara nangkepnya. Ada yang emang nangkepnya itu secara visual, dari gambar segala macam, mungkin dia bisa ngeliat video. Ada juga yang dari audio, dari suara. Dia tanpa ngeliat orang ngomong, dia ngedenger suara aja nih sambil merem misalnya, dia tuh bener-bener lebih nangkep gitu loh. Itu beda-beda sebenarnya emang. Dan gue nggak nyalain itu, tapi pastinya pokoknya intinya kalian semoga aja bersabar, dan kalian apa ya istilahnya kayak bear with me lah. Kayak gue ini satu orang, dan gue coba untuk bikin konten yang bervariasi, nggak cuman FIFA Create Mode segala macam. Kan gue tahu banget kalau misalnya gue cuma bikin konten Create Mode di channel ini, itu benar-benar bakal ngebosenin banget. Dan ya jujur ini passion gue juga untuk bikin konten sepak bola segala macam, tapi kadang-kadang emang nggak kepegang jujur aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian mau apa ya kayak istilahnya dapetin semua nih 100% dari konten gue, karena pastinya gue nggak cuma megang YouTube gitu kan. Dan sesering apa sih gue ngupload video ke YouTube, pastinya minimal kayak sehari 1 video, paling banyak 3 atau 4 video. Itu pun jarang banget gue bisa ngupload 4 video dalam sehari kan. Kayak bisa dihitung pakai jari berapa kali gue waktu itu bikin kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalnya kalian mau bener-bener ngikutin
keseharian gua, mungkin misalnya kayak ada berita terbaru yang paling terupdate dari dunia sepak bola, mungkin kalian bisa follow aja langsung di Twitter kita @cjmofficial. Jadi di situ bener-bener gua biasanya sih kayak update-nya bener-bener yang harusnya up to date nih, soalnya karena setiap hari lah bisa dibilang kayak selama gua melek nih di kamar di rumah gua, itu laptop pasti nyala dan Twitter kayak pasti jalan terus, desktop gua pasti nyala dan kayak webnya jalan terus gitu. Jadi gua misalnya ada apapun yang terbaru, ada berita apapun, harusnya gue langsung update di Twitter karena itu tercepat dan termudah menurut gue. Jadi mungkin kalau misalnya kalian yang berminat gitu loh sama konten-konten sepak bola gue, ataupun kalian cuma pengen tahu aja atau pengen dengar pendapat gue tentang sesuatu yang terjadi di dunia sepak bola, mungkin kalian bisa follow Twitter. Tapi ya tetap aja sih, gue kembali lagi, gue bakal berusaha keras untuk istilahnya kayak nyalurin semuanya itu ke YouTube, karena ya emang wadah terbesarnya itu di YouTube gitu kan. Gue bisa bebas berbicara tanpa ada batasan 140 karakter seperti di Twitter gitu. Gue bisa bebas berbicara selama apapun yang gue mau, berbicara kayak apapun yang gue mau ngomong, kata-katanya segala macam bebas. Jadi ya balik lagi ke situ. Cuman pastinya gue cuma minta kalian ngerti aja, karena emang ini gue istilahnya productionnya cuma satu orang, bener-bener gue doang sendiri, gak ada siapa lagi. Dimulai dari nol, dari konten tuh gak ada sama sekali, sampai konten yang kalian lihat sekarang di YouTube, di Twitter, segala macam, Instagram bahkan, itu bener-bener gue semua. Edit foto, edit video, thumbnail, bener-bener gue. Jadi semoga kalian mengerti. Dan kalau misalnya kalian ada pendapat tentang yang tadi gue bahas, yang jadi istilahnya kayak topik di video update ini, mengenai kayak facecam ataupun gak ada facecam, kalian bisa komen di bawah, mungkin kita bisa diskusi sama-sama nanti. Karena itu pendapat gue, itu dari gue sendiri, karena gue juga sama kayak kalian, gue juga audience, gue juga subscribe ke beberapa channel sepak bola, beberapa channel FIFA, YouTuber. Jadi gue juga istilahnya penonton sama kalian, sama kayak kalian gitu loh. Jadi ya kita saling diskusi aja di bawah mungkin. Dan untuk kayak untuk transfer vlog tadi gue udah ngomong sama pembahasan Premier League, gue bakal coba untuk catch up. Jadi jangan takut, itu gak bakal hilang. Pokoknya konten sepak bola gak bakal pernah hilang dari channel ini, karena ya sepak bola adalah hidup gue, dan itu terus bakal melekat di hidup gue. Jadi apapun terjadi itu gak bakal hilang. Kalau gue mati mungkin baru itu hilang. Jadi intinya kalian tenang aja, gak usah khawatir konten sepak bola gak bakal ada di channel ini. Atau mungkin gue udah bosan sama sepak bola gitu, gak mungkin, tenang aja. Jadi mungkin kayaknya itu aja buat video update ini. Dan kalau kalian suka video-video update seperti ini, komen juga di bawah pastinya, mungkin apa aja lah yang mau gue bahas gitu loh. Kayak mungkin kalian mau nanya sesuatu atau apa, mungkin bisa di bawah. Dan gue sebenarnya punya ide untuk Q&A mungkin nanti gue untuk berikutnya, karena pasti kemarin menurut gue sukses sih. Gue harus mengucapkan terima kasih dulu, kalian benar-benar luar biasa. Pertanyaan yang masuk aja pertama tuh banyak banget, terlebih lagi pas gue bikin video Q&A tersebut, view-nya tinggi lumayan, like-nya juga banyak, terus kayak komennya juga, feedback-nya juga bagus banget, dan kalian kayak interaktif banget, itu dan ini yang gue suka. Dan gue mungkin nanti bakal bisa ngebikin kayak gitu, cuman mungkin gak sebanyak itu gue jawab pertanyaannya gitu. Jadi gue sengaja kemarin tuh jawabnya banyak banget pertanyaannya, sampai 40 menit gue bikin video, karena emang itu spesial 1000 subscribers gitu kan. Dan juga itu kayak pertama kalinya ada video Q&A di channel ini. Jadi gue emang sengaja bikinnya sedikit panjang, tapi ntar mungkin untuk berikutnya gue bakal coba buat pendekin durasinya, dan juga pertanyaan yang gue jawab lebih sedikit, supaya gue juga bisa jawabnya lebih kayak konsen gitu loh. Misalnya kemarin gue jawab mungkin berapa ya, 50 nyampe gak ya pertanyaan, atau 40 lah, 30 mungkin deh, 30-40 pertanyaan gitu gue jawab. Dan itu harus gue jawab kayak satu pertanyaan dalam waktu 1-2 menit, supaya videonya gak kepanjangan gitu loh. Jadi kayak gue gak bisa ngebahas terlalu banyak gitu tentang pertanyaan tersebut. Tapi mungkin kalau misalnya nanti gue udah bikin video dengan durasi lebih pendek, dengan pertanyaan mungkin kayak gue batasi 5 pertanyaan sampai 10 pertanyaan, nah itu mungkin bisa lebih seru, karena gue bisa lebih ngebahas mendalam gitu loh. Dan gue juga sebenarnya pengen, kalau misalnya kalian sebenarnya bukan bukannya gue sok-sokan atau apa, tapi kalau misalnya kalian mau curhat atau apa nih, misalnya nih ya, bang, gue habis putus sama pacar gue nih, pacar gue selingkuh segala macam, terus kalian mau tanya solusi dari gue, atau misalnya kalian mau tanya apakah gue pernah ngerasain hal itu atau apapun, pokoknya kalian curhat gitu loh, dan kalian mau gue jawab lah apapun pendapat gue, boleh banget itu kalian coba buat komen di bawah. Dan nanti gue belum kepikiran nama untuk kayak istilahnya nama hashtagnya atau apapun, tapi kalau kalian punya ide boleh. Jadi buat series itu, jadi istilahnya kada series itu tuh khusus dimana gue ngejawab pertanyaan, tapi pertanyaan ini bukan tentang gue, bukan Q&A, itu yang ngebedain. Kalau Q&A pastinya kalian nanya tentang gue kan, atau tentang pendapat gue mengenai sepak bola atau apapun. Tapi kalau ini kalian tanya atau kalian minta solusi tentang masalah kalian, jadi dari gue gitu loh. Jadi dari sudut pandang gue, dari pendapat gue, itu apa, gimana. Karena sejujurnya gue lumayan suka dengan hal-hal kayak gitu. Jadi gue
suka kayak ya ini awalnya sih dari kayak gue ngedengerin curhat teman-teman gue segala macam, dan gue actually kayak suka sih kayak ngelihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda, dan gue mungkin bisa kasih solusi atau apa. Dan kalau kalian mau mungkin gue bisa jawab, dan kalau misalkan kepikiran nama seriesnya atau nama apanya lah hashtagnya gitu mungkin bisa di komen di bawah juga. Jadi ini lumayan banyak nih hari ini update-nya, tapi yang pasti emang karena gue juga udah lama nggak ngobrol sama kalian, dan gue usahain pokoknya Transfer Vlog pembahasan Premier League bakal up semoga dalam waktu dekat ini, beberapa hari ke depan ini. Tapi gue harus ngucapin terima kasih untuk 1000 subscriber sekali lagi, dan terima kasih untuk dukungan kalian semuanya, luar biasa, mau subscribers yang baru subscribe ataupun yang udah lama dari dulu. Thank you banget, pokoknya itu aja untuk update saat ini. Jadi thanks for watching, don't forget to like, subscribe, and I'll see you in the next one. Bye.